Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. eh, Perkenalkan, nama saya Haikal Fairu Zaidan. NIM saya 2311070014. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas manajemen strategik, ya, tentang bagaimana saya sebagai seorang di divisi pengembangan untuk mengembangkan bisnis yang saya jalani. Untuk itu saya akan langsung share screen. Saya akan tunjukkan hasil dari kerja saya. Baik, ya, ini adalah hasil dari kerja saya. Saya beri judul untuk presentasi kali ini adalah rencana ekspansi bisnis Cictopia. Jadi bisnis ini adalah, ya, kita masih merintis. Bisnis ini ada perusahaan makanan cepat saji yang dalam bidang ayam goreng. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering mendengar ada KFC, kemudian McD, dan lain-lain. Dan ini salah satu pesaing yang akan mengembangkan atau mengekspansikan sayapnya ke ranah tersebut. Ya, nah selanjutnya latar belakang dari perusahaan kami adalah perusahaan kami itu perusahaan yang solid. Cictopia telah membangun reputasi yang kuat di industri makanan cepat saji, khususnya ayam goreng. Dan pangsa pasarnya juga signifikan, memiliki beberapa cabang di lokasi dengan produk yang berkualitas dan perubahan pasar. Permintaan makanan cepat saji itu sangat meningkat saat ini. Tetapi persaingan semakin ketat juga, karena ya kita tahu di masa sekarang bahwa setiap orang itu butuh yang sangat cepat. Jadi bagaimana kita sebagai penyedia makanan cepat saji harus mengikuti tren yang sedang ada saat ini. Dan tren pun juga berubah sangat cepat. Nah, maka dari itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa bagaimana cara mengembangkan bisnis, ekspansi bisnis, terutama untuk makanan cepat saji di ayam goreng ini. Nah, selanjutnya tujuan dan manfaat, ya. Tujuan dan manfaat dari adanya makalah ini adalah yang pertama, ini kami sebagai Cictopia ini ingin mempertahankan posisi kami sebagai market leader dan juga mengidentifikasi peluang ekspansi dan mengembangkan produk. Karena ya kita tahu namanya konsumen itu pasti butuh yang namanya pembaruan produk, inovasi produk. Jadi kita bisa mengembangkan produk kita tuh seperti apa akan kita bahas di sini. Dan juga kita juga bisa meningkatkan layanan pelanggan. Dan manfaatnya peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional, kemudian inovasi berkelanjutan dalam produk dan layanan, dan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Khususnya di bidang ayam goreng ini kita ingin memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, luang lingkupnya ini, untuk kita bisa mengembangkan bisnis ayam goreng ini, kita harus mendirikan perusahaan baru. Contohnya, mendukung operasi dan pembukaan cabang baru. Karena semakin banyak cabang, semakin banyak konsumen yang bisa kita gapai, yang bisa kita raih. Jadi semakin berkembang juga perusahaan kita. Terus juga pengembangan produk menu yang lebih sehat, ya, karena kita tahu di zaman sekarang ini lagi naiknya itu hidup sehat, pola hidup sehat, maka kita sebagai penyedia makanan cepat saji harus bisa menyediakan menu yang lebih sehat dan lebih beragam. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan pelanggan. Contohnya seperti sistem pemesanannya lebih dimudahkan, karena kan ya kita tahu rata-rata orang itu butuh yang cepat dan mudah. Kalau ribet tapi cepat itu juga agak kurang baik. Jadi sudah mudah cepat. Nah, makanya itu yang akan bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan ekspansi kita di bisnis ayam goreng ini. Dan juga pengiriman yang efisien. Karena ya konsumen kita bukan hanya dari sekitar saja, biasanya juga atau dari apa, driver online itu sudah bisa mencapai. Nah, untuk metodologi penyusunan kali ini saya menerapkan itu
Yang pertama ada pendekatan analisis. Yang pertama itu PESTEL. Ini analisis faktor makro mempengaruhi industri secara luas. Ini juga analisis SWOT, yaitu saya melakukan evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, yang ketiga saya melakukan analisis daya tarik industri. Jadi kita bisa melihat bagaimana daya tarik pasar ayam goreng ini. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan datanya itu kita himpun data dari perusahaan Cictopia ini, dari data internal dan juga eksternal. Nah, juga benchmarking praktik terbaik di industri ayam goreng cepat saji ini. Nah, ini dia. Ini juga salah satu brand kita ya, Cictopia, dan ini bisa dilihat sendiri. Um, Cictopia ini, jadi ya kita bisa tahu bisnis ayam goreng ini sangat menguntungkan ya. Saya akan menjelaskan profil perusahaan dari Cictopia ini. Ya, pertama visi misi kita. Visi misi itu menjadi merek terdepan dalam industri makanan cepat saji khususnya di bidang ayam goreng. Selanjutnya misi kita menyajikan produk kualitas tinggi dan inovasi menu. Jadi kita tidak hanya memiliki menu yang beragam, tapi juga inovasi yang beragam juga, dan juga produknya dengan kualitas yang tinggi. Nah, nilai yang ada di perusahaan kami itu adalah kualitas, inovasi, kepuasan pelanggan, keberlanjutan, dan kerja tim. Jadi kita juga tidak hanya mementingkan kualitas dari makanannya saja, kita juga mementingkan kepuasan untuk pelanggan dan juga keberlanjutannya itu seperti apa, continuity-nya. Ya, selanjutnya analisis pencapaian dan tantangan. Untuk pencapaian di tahun berikutnya, kita ini memiliki target pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun itu naik sebanyak 15%. Dan juga basis pelanggan yang loyal dengan tingkat kepuasan tinggi. Jadi kita punya pelanggan-pelanggan yang tetap, yang loyal, yang tidak pernah berubah, dan itu kita akan mempertahankannya. Mungkin tantangan yang bisa kita hadapi adalah biaya operasional meningkat, persaingan yang ketat, dan perubahan preferensi konsumen. Nah, ini dia analisis SWOT yang telah saya lakukan. Yang pertama itu ada kekuatan, strength. Itu kualitas produk tinggi dan lokasi strategis itu sangat menentukan bagaimana kita bisa mengembangkan ekspansi bisnis ini. Apabila kita memiliki kualitas produk yang tinggi dan juga lokasi yang strategis, itu bisa meningkatkan pendapatan sehingga kita bisa meningkatkan juga revenue untuk perusahaan. Nah, yang kedua ada kelemahan atau weakness. Nah, ini mungkin beberapa dari kita juga mengalami bahwa kita beberapa kali ketergantungan kepada pemasok atau vendor tertentu dan kurangnya diversifikasi produk. Jadi ya produknya itu aja, tidak ada inovasi, monoton. Jadi lambat laun konsumen atau pelanggan itu akan bosan. Nah, yang ketiga itu opportunity atau peluang. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang yang ada, pertumbuhan permintaan makanan seperti saji dan inovasi menu. Yang terakhir ada ancaman. Nah, ini pasti juga kita tidak lupa atau tidak luput dari ancaman yang ada, persaingan yang ketat dan perubahan regulasi. Nah, yang kedua itu ada analisis pestal. Yang pertama itu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, kita bagaimana stabilitas politik ini bisa mendukung pertumbuhan di bisnis kita, terutama di makanan cepat saji ayam goreng. Yang kedua itu ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang stabil di sebuah negara, karena kan inflasi naik turun inflasi juga mempengaruhi kan daya daya saing atau daya tarik konsumen untuk membeli makanan cepat saji. Nah, itu juga dapat mempengaruhi income dari bisnis kami. Yang ketiga sosial, konsumen semakin peduli terhadap kesehatan. Jadi kan kebanyakan rata-rata ya makanan cepat saji itu dinilai junk food dan kurang sehat. Makanya kita melakukan inovasi supaya konsumen yang ingin beli makanan cepat saji juga bisa mendapatkan benefit ya, yaitu kesehatan juga terjaga. Ketiga, yang keempat itu teknologi. Jadi semakin pesatnya perkembangan teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi kita dalam berjualan. Nah, mulai dari jualan online, kita juga bisa ya lebih banyak terjangkau lah kalau kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini. Yang kelima itu ada lingkungan. Kita bagaimana bisa tetap menjaga lingkungan dan juga keberlanjutan, continuity kita dalam menyajikan makanan cepat saji, khususnya ayam goreng ini. Yang terakhir itu hukum ya. Sebagai bisnis yang sudah besar, kita harus tetap hukum. Biasanya hukum pajak, perpajakan, dan hukum-hukum perizinan lainnya. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, untuk strategi pengembangannya gimana? Nah, ini dia. Yang pertama kita harus bagi menjadi tiga, yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
sasaran pengembangannya kita mau yang cepat, menengah, atau yang masih akan panjang tersebut. Nah, yang pertama jangka pendek itu ada pembukaan cabang baru dan inovasi produk. Yang kedua jangka menengah itu ekspansi geografis dan pengembangan merek. Dan yang ketiga jangka panjang itu yang masih mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan kita bisa menjadi pemimpin pasar dan keberlanjutan operasional. Nah, selanjutnya program dan proyek apa sih yang prioritas nih untuk kita bisa mengembangkan atau ekspansi bisnis kita? Yang pertama itu ada pembukaan cabang baru, ini sangat prioritas. Jadi semakin kita banyak memiliki cabang, semakin banyak konsumen atau pelanggan yang bisa kita raih. Nah, yang kedua itu inovasi menu. Nah, itu juga penting. Kalau menunya hanya monoton itu ya cenderung bosan sih pelanggannya. Jadi kita harus memiliki banyak inovasi menu. Nah, yang ketiga transformasi digital ini sangat penting. Kita harus ada di setiap platform sosial media, kemudian juga kita harus ada di eh, driver online juga. Jadi kita harus mengembangkan atau lebih banyak lagi memasarkan produk kita ini di sosial media, terutama di digital. Yang terakhir program pemasaran. Nah, ini juga sangat penting nih, karena kan ya zaman sekarang gitu ya kan, kita biasanya meng-hire atau menyewa KOL-KOL yang sudah memiliki followers di Instagram atau TikTok yang sudah banyak, kita bisa melakukan promosi di situ. Nah, selanjutnya, ini dia. Selain kita apa ya, hal yang penting gitu, ketika adanya pengembangan pasti adanya biaya. Nah, ini estimasi biayanya itu mencapai 2,60 miliar. Ini ya jadi kita kalau kita memang mau berkembang ya kita harus berkorban banyak dulu. Jadi jangan sampai takut kita untuk melakukan pengorbanan terutama di biaya. Ya, yang penting kita harus tetap memikirkan bagaimana strategi yang pas dan juga yang bisa memastikan bahwa pengembangan ini sangat sukses nantinya. Yaitu kita harus bisa mengalokasikan untuk setiap proyek berdasarkan prioritas strategis. Nah, selain kita juga mementingkan estimasi biaya, kita juga harus mengidentifikasi manajemen risikonya nih kira-kira sekarang segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis pasti ada risiko kan. Kita harus bisa mengidentifikasi risiko. Yang pertama risiko strategi operasional, keuangan, dan eksternal. Dan juga ada mitigasinya, pencegahannya atau penanggulangannya. Yang pertama itu kita bisa menganalisis pasar mendalam dan pelatihan karyawan, kemudian diversifikasi sumber pendanaan dan pemantauan lingkungan eksternal. Itu sangat penting loh, diversifikasi sumber pendanaan. Jadi kita tidak hanya mengharapkan pemasukan atau pendanaan dari pelanggan saja. Mungkin kita bisa banyak sumber pendanaannya. Nah, yang sangat yang kurang apa yang penting juga itu monitoring dan evaluasi. Jadi ketika kita sudah melakukan proyeknya, kita sudah melakukan biayanya, kita sudah memikirkan resikonya, itu kita harus juga memonitor dan juga mengevaluasi. Nah, itu kita pemantauan sistem laporan proyek dan pelacakan progresnya gimana, terus juga evaluasi berkala untuk menilai kinerja dan melakukan penyesuaian. Yang terakhir, dalam hal ini kita harus bisa memfokuskan pada diversifikasi produk. Jadi kita berinovasi sangat banyak dengan produk itu sangat penting ya. Terus juga kita harus melakukan ekspansi geografis, yaitu pembukaan cabang baru. Ini penting juga. Yang karena tadi saya bilang ketika kita semakin banyak menggapai konsumen, maka akan semakin banyak keuntungan yang kita dapat juga. Terus juga kita harus mengadopsi transformasi digital. Saat ini apalagi di 2025 ini makin banyak platform-platform digital yang bisa memudahkan kita untuk memasarkan produk kita. Nah, harapannya ya pasti kita mengharapkan bahwa apa yang kita sudah rencanakan untuk mengembangkan bisnis Cictopia ini, khususnya hamburger yang bisa berdampak positif bagi semua kalangan, bagi karyawan, bagi pelanggan, bagi pemilik stakeholder juga. Dan itu mungkin pemaparan dari saya terkait pengembangan ekspansi bisnis di bidang makanan cepat saji ayam goreng. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih Pak Eko dan terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.